Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menonton video yang menantikan videonya Isuzu Panther yang overhaul sampai nyala. Mohon maaf videonya terpotong-potong ya om. Terpotong-potong ya, karena gimana om ya, unit engine-nya kan udah berantakan tuh, seperti yang pemirsa lihat waktu overhaulnya yo. Setelah overhaulnya bagaimana, sangat memprihatinkan yo. Jadi semua itu basah-basah oli gitu ya. Oke, terus kebetulan juga salah satu penyebab videonya terpotong-potong, unitnya itu rewel ya, unitnya itu rewel. Jadi kita mesti setup lagi dari nol yo, dari injektor pertama nyala. Nah, karena si informasi ownernya kan asap putih pagi harinya itu nggak pedih, bau oli ya. Kemungkinan karena olinya yang ke bawah itu terlalu banyak, jadi nggak pedih ya guys. Nah kemarin engine naik full, tinggal nyalain, tak cas, kita buang angin yo, kita bleeding solar, mesin nyala kebule putih rakaruan guys, sampai kayak fogging yo, padahal posisinya itu gerimis kayak fogging. Terus aku set injektornya dulu yo, nozzle-nya tak benerin dulu, ternyata si tekanannya di nozzle itu ketinggian, harusnya 12 sampai 14 gitu. Ini kemarin sekitar 17-an yo, tak rendahin lagi, ternyata alhamdulillah masih mau lah yo, masih mau direndahin. Setelah mau direndahin, ada lagi nyalanya masih kurang cesgreng karena timernya kurang pas. Jadi aku geserin nahpurnya si bos pom dulu, geserin ya. Kalau geserin bos pom memang sekilas gampang ya guys, bautnya cuma 2, di belakang itu di bracket ada 2, tapi lek nggone sempit yo, PNL 300 ijaan nggone sempit ngene iki. Untung sih sengaja ini fan belnya power steering belum tak pasang, karena power steeringnya juga dibongkar ya, tuh nggak ada, karena dibongkar gitu supaya kita bisa rayain gampang yo. Nah kemarin setelah cesgreng nemu lagi selenoidnya, selenoid bos pom ya di belakang kayak, nah kayak hitam-hitam kayak selenoid bos pom rembes, wis tuwek jebule ya, terpaksa tak copot, tak bener-benerin, tak lem pakai plastik setil ya guys, kasihan kalau semua mau beli yo. Nah ini kita tinggal nyalain, aku barusan pasang switch bos pomnya, coba dipompa dulu. Oke, dipompa juga udah keras. Kita coba nyalain engine ya guys, kontaknya belum tak bawa masuk guys. Kita coba nyalain engine-nya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah masih kayak gitu kan, nah itu injektornya masih kurang. PR-nya tinggal injektor yo, tinggal injektor. Cuman ini nanti tak buat gimana caranya supaya masih bisa lagi yo guys. Ada bau-bau solar, terus kita cek asapnya di belakang yo, tak taruhin tapi saat starter asapnya kayaknya udah nggak putih banyak lagi, cuman ada biru-birunya gitu ya, ada biru-birunya. Coba tak starter aja dulu. Asapnya, baunya udah wangi sih guys, wangi diesel gitu aromanya, tapi kan kurang gimana ya, maksud setiap pagi mesti starter 2-3 kali kan nggak jos ya. Nah suara engine-nya udah oke yo, suara engine oke, rata yo.
rata. Garangnya oke. Ngobosnya sebenarnya kalau ngobos lewat dipstick itu hal yang wajar ya, karena dipstick kalian tahu kan nancepnya di sana, nancepnya di karter yang paling bawah, sedangkan di karter itu isinya oli. Mau nggak mau pasti ada keluar asap lewat dipstick kan kalau olinya panas. Kalau lewat sini itu lebih akurat. Yang pertama lubangnya besar yo, yang pertama lubangnya besar. Yang kedua kalau ngobosnya parah pasti lewat sini yo. Bersih kan? Kalau oli muncrat hal yang wajar. Kenapa? Karena di sini tetap ada angin, ada udara. Oli muncrat itu karena sirkulasi, aduh mulai muncrat. Karena sirkulasi yang di rocker armnya itu bagus. Oli dari pompa oli, dari filter oli masuk naik ke rocker armnya itu bagus sirkulasinya, makanya ada oli muncrat yo. Gitu. Yang penting nggak berasap, asap knalpotnya nggak pindah sini gitu aja ya. Bisa bedain kan asap knalpot pindah sini sama asap mesin. Kalau uap mesin karena oli panas penguapannya paling putih yo, nggak sampai kebiru-biruan gitu kan. Kalau ada kebiru-biruan kan berarti tanda kompresi bocor, dan warna biru itu kan solar kan, sama kayak di knalpot gitu, warnanya agak kebiru-biruan gitu yo. Jadi hasilnya gini, ini belum bakal tak bolehin pulang sebelum jadi sekali starter ya guys. Mudah-mudahan sih kita nggak modal lagi yo, kita tinggal beresin injektornya lagi, mungkin kurang gimana gitu yo. Yang penting jangan sampai ketinggian injektornya, tekanannya. Oh iya, proses Ryan sendiri kalau di tempatku yo agak jauhan. Seperti biasa proses Ryan sendiri itu kalau di tempatku bukan semata-mata Ryan kita running buat piston sama liner sama metal-metal nunggu dia duduk gitu, nggak semata-mata cuman itu. Jadi kalau di tempatku kita Ryan itu banyak yang kita cek yo. Misal contoh apakah ada oli rembes, apakah ada sistem bahan bakar yang bocor, kan kelihatan. Jadi kita nyalain, tunggu temperaturnya dapet, nanti matiin, tunggu temperatur dapet, matiin gitu kan. Itu supaya panasnya nggak terlalu panas. Terus lem yang baru kita lem juga itu biar keringnya maksimal dulu yo. Ya panter kan pendek sih, tahu sendiri. Siapa tahu habis selesai overhaul dibawa owner nyangkut karternya bocor, kan nggak lucu toh, karena lemnya belum kering yo gitu. Jadi yo sini ki Ryan kita tungguin engine-nya. Pokoknya musiknya suara diesel biasa ya guys. Kurang lebih ini ya guys, kurang lebih. Nggak terlalu garang yo, nggak terlalu garang, nggak juga terlalu halus. Memang ciri khas yang kapsul gini yo, nggak selembut yang 2,5 dipakai Panther Petak tahun 90-an gitu yo. Memang lebih garang. Jadi yo ngene iki pase yo.
Oke, kita coba matiin dulu. Kalau temperaturnya belum tercapai. Kalau udah matiin gampang nggak nyalanya. Kalau udah panas gampang guys ya. Kalau udah panas gampang, itu ciri-ciri injektor. Karena ketika dingin dia berhenti bekerja kan. Nah, pokoknya tukang-tukang bos pom tahu lah gimana proses macetnya sebuah injektor ya. Ketika kita tes pakai tes band, oke, jerat. Nah, ketika kita diamin sebentar, tes lagi kencing ngono ya. Nah, kalau 2-3 kali kita beresin, kita benerin nggak bisa, ya wis diganti. Apa boleh buat kan gitu. Ganti kalau cuman 2, 1 kan percuma. Ganti 4 guys, biaya lagi gitu. Tapi itu kemarin barusan tak setting sekali. Aku tinggal cobain sekali lagi sampai tes greng dengan keadaan mesin dingin. Kalau nggak bisa ya udah, apa boleh buat. Aku minta ownernya suruh beli ya guys. Suara opoi. Power steeringnya brengsek ya guys. Ini tak tungguin gini hari ini yo, sambil Ryan Isuzu Panther 1 unit L300 masuk dengan keluhan dinamo starternya cetek-cetek ya guys. Gini. Oke. Entah apa yang terjadi, kita belum periksa. Unit diantar tadi malam. Avanzanya Bang Epri lagi. Avanza Bang Epri. Kita ngurusin kabel lagi, kayaknya dimakan tikus lagi ya guys. Jadi katanya kalau jalan atau kalau di remote itu yang ngunci cuman pintu sopir, 3 pintu yang lain nggak ngunci yo. Putus koneksi dari jalur kabel door lock yo, central lock ya, dari kabel central lock. Oke, ini hasil Isuzu Panthernya. Notanya kemarin tak tunjukin, hasilnya begini yo. Hasil nyucinya gini, nggak bersih banget tapi ya udah bisa disawang ya, sawang. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Caksono yang bertugas, salam mekanik desa paling konyol.